Saya akan panggilkan sama Jas Afin yang berikutnya, Pak Tung Desem Waringin untuk bersama kita di sini. Nah, ini asik ini juga. Salam dahsyat. Apa kabar Pak Tung? Sehat? Dahsyat. Apa kabar? Mari Pak Gede. Tinggi sekali ya Pak Tung ternyata ya? 2 meter kurang dikit Pak. Pak Tung, sebelum kita ngobrol, ya. Ini seru nih, 3 orang hadir di sini. Sakti. Waduh, enggak, saya respect dulu. 3-3-nya. Thank you for coming. Kita saksikan dulu yang berikutnya ya, silakan. Yuk. Merintis karir sebagai bankir profesional berprestasi tidak membuat seorang Tung Desem Waringin berada di comfort zone. Justru di puncak karir dan usia produktifnya, ia memutuskan keluar dan mencoba peruntungan baru sebagai motivator. Ia pernah menjadi buah bibir gara-gara menyebar uang sebanyak 100 juta rupiah dari atas pesawat terbang. Sebuah terobosan dahsyat, sedahsyat sapaan khasnya, salam dahsyat. Patung, Ya. setiap motivator pasti punya ciri khas masing-masing, termasuk Patung ya. Ada pesan dahsyat apa yang sebenarnya ingin disampaikan buat semua orang ini, Pak? Jadi dalam kehidupan kita tuh semakin banyak memberi, kita akan semakin banyak menerima. Termasuk ilmu dan cinta. Semakin kita berikan, tentu saja kita akan semakin banyak menerima kembali. Sebagai seorang motivator ataupun pengajar segala macam ilmu, itu sebenarnya murid yang pertama kali pada waktu kita ngajar, diri kita sendiri. Semakin kita ajarkan, semakin kita masuk. Dan itulah yang tentu saja memotivasi saya terus belajar, sehingga terus meningkatkan diri. Patung, apa enaknya memotivasi orang? Memotivasi diri. Motivasi diri. Ketika kita ngomong sesuatu hal, itu tes cermin kembali ke diri sendiri. Kita tes cermin, otomatis sudah belum saya melakukan. Nah, kalau kita sudah, kita ngomongnya lebih lancar dan lebih lega dari hanya sekedar kita teori dan menyampaikan, oh ini loh, enggak. Tapi kalau kita sudah melakukan sendiri, itu rasanya akan energinya lain. Anda flow lebih lancar, lebih nyaman. Lebih been through ya, karena kita telah melewatinya. Ya. Ketika diajarkan kepada orang lain lebih mengenal. Oh ya, hasilnya? Oh ya. Jadi mereka lebih, ya gitu. Patung, transisi dari seorang profesional kemudian menjadi seorang motivator ya. Ini mudah nggak Anda jalani sebetulnya? Karena saya melihat rata-rata begitu ya. Dari yang udah profesional tiba-tiba mau more fokus into as a motivator gitu loh. Jadi orang itu kalau keluar dari satu tempat, itu yang memotivasi biasanya cuma 2. Di luar ada yang lebih nikmat, atau di dalam sengsara. 2 itu ya? 2 itu aja. Itu ya. Kalau sekali waktu nanti Mas Alvin ini berhenti jadi host, ada 2 aja. Di sini tidak nikmat, atau di luar ada yang lebih nikmat. Gitu ya. Wajar itu ya? Wajar saja gitu ya. Nah, tentu saja dari profesional tadi sebetulnya adalah satu zona yang sangat nyaman. Comfort zone. Jadi ya, comfort zone. Tapi waktu itu kan lagi dunia lagi resesi, sehingga tentu saja gaji tidak dinaikkan sekian tahun walaupun prestasi tetap bagus. Tentu saja beda dengan situasi hari ini. Itu yang harus dipahami lebih dahulu. Saat itu betul-betul satu yang menyentuh hati saya secara pribadi karena saat itu ketika orang tua saya, yaitu papa saya sakit dan saya tidak bisa bayarin. Rumah sakit 1 malam. Dengan gaji saya 1 bulan. Itu tadi ada satu yang mendadak tadinya nyaman, langsung painful, sakit. Kok begini, ada yang salah ini gitu ya. Dengan prestasi yang begitu bagusnya, naik gaji banyak. Tapi memang saat itu lain gitu ya. Karena rumah sakitnya kan di Singapura. Sedangkan di Indonesia dolar lagi tinggi-tingginya tahun 97-98. Lain dengan sekarang. Itu menyebabkan Anda langsung ikut training yang dengan biaya yang sangat mahal di Singapura itu ya? Ya. Training yang harganya 10.000 US. Saya dalam posisi jual tanah katanya Pak ya? Ya. Tidak punya uang, rumah belum punya, tanah yang punya, tanahnya dijual. Orang tua saya sebelumnya sakit, istri baru melahirkan anak kedua. Gitu ya. Jadi bahasa Inggris waktu itu belum lancar. Sebetulnya ada 1 juta alasan untuk tidak ikut. Tapi ada dorongan bahwa saya harus berubah. Nah, berubah dan ketika itu saya percaya bahwa seorang Anthony Robbins yang begitu banyaknya melatih banyak orang sukses. Dan saya sungguh terinspirasi sebelum saya jadi terjun di dunia pembicara pun, saya ngikutin. Saya sampai kalau misalnya Pak Andri Wongso tidak bisa tampil, saya aja yang ceritakan kisahnya Pak Andri Wongso, saya bisa gitu ya. Saya ngikutin zaman iya, saking terinspirasinya. Dengan Pak Gede Prama juga sama. Bahkan waktu itu saya jadi ketua AMA, pada waktu itu Pak Gede Prama kita undang gitu ya. Terus saya jadi pendampingnya, bicara, terus kemudian Pak Hermawan Kartajaya dan para senior-senior tadi yang benar-benar ternyata kalau di dalam satu perusahaan itu ilmu kita ya hanya menguntungkan untuk perusahaan itu saja. Tapi kalau kita di luar bisa menguntungkan ke
Semua orang gitu. Seperti soal visi lain ke depan bahwa ada sesuatu yang bisa di-grab Ya, sebetulnya itu sudah mulai jadi prinsip saya sejak kuliah. Dulu saya SMA goblok, totally goblok. What do you mean goblok? Goblok itu jadi nilainya jelek. Udah goblok, nakal lagi gitu ya. Ada yang nggak lulus Pak di Padang? Ada nggak lulus sekolah dasar tidak tamat. Nah, IPS tapi bisa sukses itu ya. Itu yang luar biasa tadi. Nah, sekolah goblok itu saya naik kelas dengan status diampuni gitu ya. Karena semester ganjil itu bahasa Indonesia dapat 5, PMP pernah dapat 5 juga gitu ya. Sudah goblok, nakal itu kombinasi yang berat gitu ya. Perfect combination. Perfect combination. Tapi pada waktu kuliah, waktu kelas 3 SMA itu mulai sadar. Kalau saya begini terus enggak naik kelas, enggak keterima sekolah, enggak bisa masuk universitas dengan biaya yang sangat murah, pasti harus, padahal ekonomi orang tua tidak begitu bagus saat itu. Terus mulai tahu, ternyata orang kalau sukses, itu hati-hati Anda bergaul dengan siapa. Ketika saya kuliah pun akhirnya jadi mahasiswa teladan, karena bergaul dengan mahasiswa teladan yang lain, dari goblok mendadak bisa jadi nomor 1 juga, begitu ya. Jadi juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara cepat-cepat P4, sampai tingkat provinsi, banyak piagamnya, sampai 32 piagam. Gitu. Kalau seandainya dilahirkan kembali, Pak, ya, apa yang ingin Bapak kerjakan lagi? Sebetulnya apa yang sudah terjadi ini, saya sudah terima kasih pada Tuhan. Tanpa saya pernah kerja di bank, saya tidak punya ilmu bank seperti hari ini. Jadi alam semesta dan Tuhan ini selalu memberikan pelajaran dan manusia mau belajar enggak. Kalau tidak belajar akan diulangi. Jadi proses hari ini kalau misalnya saya dilahirkan kembali, mau tidak ngulangi sama seperti ini? Mau saya. Jadi ini adalah karunia ataupun hadiah dari yang di atas sana bahwa, atau yang di dalam sini atau yang benar-benar dimanapun Tuhan kau berada gitu ya. Bahwa itulah memang pelajaran yang membuat kita tumbuh jadi lebih baik dan lebih kuat dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dahsyat. Kita break dulu, kita bahas saat lagi yang jatah. Bahwa orang kemudian mendengarkan saya, mungkin karena saya ini jadi guru terlalu lama, kemudian termotivasi, mungkin iya, tapi bukan tujuan saya.